Shalom wanita yang kasih Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita beribadah hari ini, bersekutu dan mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami akan memuji Engkau, menyembah Engkau dan mendengar firman-Mu. Urapi kami, urapi semua wanita ada di rumah pada hari ini. Di dalam nama Yesus bersyukur, haleluya, amin. Sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Shalom wanita yang kasih Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Saya berharap menjadi doa kami setiap hari jemaat semua sehat
tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, hari ini saya akan berikan judul yaitu keselamatan Tuhan yang terus-menerus. Kasih Tuhan terus-menerus tidak berkesudahan bagi kita. Kita akan buka kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai 23 sampai 24 ya. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Wanita yang kasih Tuhan, ayat ini sungguh luar biasa, di mana dituliskan bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Kasih sayangnya kepada umat yang percaya itu tidak pernah habis. Bahkan dalam terjemahan lain bahwa kasihnya itu tidak akan pernah membinasakan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kasih setia Tuhan itu terus kekal, abadi, maka Tuhan akan terus menopang kita, menyelamatkan kehidupan kita. Apapun keadaan kita, yang mungkin saat ini ada satu hal yang menekan jiwa kita, seperti di sana dikatakan ayat yang ke-19, di sana 19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jadi mungkin mengalami sesuatu yang seperti tekanan, bahkan racun, jadi katakan ya, seperti orang yang mengembara, tidak ada tempat perhentian untuk mendapatkan ketenangan dan persoalan. Tapi di sini dikatakan bahwa kasih Tuhan itu kekal. Tuhan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita seperti seorang gembala. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Kita buka Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10. Mari kita akan membaca ayat itu. Di sana dikatakan demikian, wanita yang dikasih Tuhan, pasal 10 ayat yang ke 11, ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Di mana Tuhan Yesus menyatakan dia gembala yang baik. Dia mengenal domba-dombanya. Dia mengenal kita secara pribadi. Bahkan dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Kalau nyawanya saja diberikan, maka yang lain pun pasti akan diberikan. Wanita yang kasih Tuhan, keselamatan, perlindungan Tuhan akan berikan bagi kita. Bahkan kalau saya mencari terjemahan yang lain, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membinasakan. Tuhan tidak akan membinasakan kita. Artinya Tuhan tidak membiarkan kita celaka. Tuhan akan menyelamatkan kita. Kalau hari ini kita selamat, itu karena Tuhan. Kalau boleh saya saksikan, saya tidak tahu, tiba-tiba dalam satu keadaan di mana saya merasa kelelahan mungkin ya, Tuhan mengingatkan saya keselamatan yang pernah dianugerahkan bagi saya. Ketika pertama kali saya membawa jiwa baru, yaitu saudara saya. Di situ saya mau ketabrak bis. Waktu itu bisnya sudah mepet sekali dengan sepeda saya. Ya, tapi Tuhan masih menyelamatkan saya. Saya ingat ketika saya menjadi trauma ya. Dengan peristiwa itu saya betul-betul trauma. Ya, Tuhan menolong, menyelamatkan. Sampai saya harus dibawa ke pos ya, pos penjaga. Polisi ditanya kenapa, bagaimana gitu ya. Saya mau ibadah ya, buru-buru ya, itu jadi akibatnya ya. Tapi Tuhan baik, menyelamatkan sehingga semua boleh selamat ya. Ketika saya mengingat itu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Apapun keadaan kita, mungkin kesalahan ada,
kekurangan ada, tapi Tuhan tetap bertanggung jawab atas kehidupan kita, dan Dia akan menyelamatkan kita. Sampai hari ini kita ada itu karena Tuhan. Dan ketika kita mengerti dan sadar akan keselamatan Tuhan, kita tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah sambat, tidak akan pernah mengalami kecewa dan putus asa. Kita ingat, Tuhan menyelamatkan saya, berarti ada kesempatan hari ini saya untuk berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita tidak takut sengsara, tidak takut menderita, karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita, menyelamatkan kehidupan kita, menyerahkan nyawanya bagi kita. Nah, wanita kasih Tuhan, bahkan bisa dikatakan tak habis-habisnya rahmatnya. Itulah pengampunan. Pengampunan Tuhan tidak pernah habis. Ya, ketika kita bersalah, ketika kita tidak lepas dari kekurangan kita, kelemahan kita, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menyediakan pengampunan bagi kita. Mungkin kelelahan pun Tuhan memberikan kekuatan dalam Matius 11. Marilah datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat, karena Tuhan akan ikut menanggung. Itu kasih rahmatnya, kasih setianya yang luar biasa, rahmatnya, pengampunannya, kasih sayangnya kepada kita. Kalau kita sudah merasakan pengampunan Tuhan, otomatis kita juga akan bisa mengampuni sesama kita yang begitu menyakitkan kita. Bahkan kalau kita sadar kita lebih dulu menyakitkan hati Tuhan, dan kita juga mungkin menyakitkan sesama kita. Tapi ketika rahmatnya itu kita terima, kita sadarkan rahmat yang menyelamatkan kita, kita akan mudah juga mengampuni orang lain. Mengapa? Karena konsep pikir hidup kita adalah warga surga, warga kerajaan surga yang penuh dengan kasih seperti Allah yang adalah kasih. Wanita kasih Tuhan yang juga dikatakan selalu baru setiap pagi. Tuhan selalu memperbaharui kehidupan kita. Setiap persoalan yang kita hadapi, sesungguhnya Tuhan ingin memperbaharui kita. Kita boleh merenung, mengapa ya? Kita boleh merenung, kenapa Tuhan? Dan kita akan menemukan jawaban bahwa Tuhan itu akan memperbaharui kehidupan kita, akan menolong kita menjadi wanita yang lebih baik. Ya, contohnya adalah Janda Sarfat. Ya, Janda Sarfat ini orang yang luar biasa. Ketika dia mengalami kesulitan dalam kehidupannya, dan dia harus menghadapi maut, ya, karena hanya ada sekecil sedikit minyak tepung. Tapi ketika dia belajar taat, dia mengalami mujizat Tuhan. Dia mengalami pembaharuan dari Tuhan, bahwa iman dan pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah kosong ketika kita betul-betul berharap kepada Tuhan. Maka disana dikatakan ayat yang ke-24, Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Ketika kita menyatakan Tuhan adalah bagianku, maka apapun yang kita alami, kita nggak pernah kecewa. Mungkin kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan di bumi ini, ya, mungkin kita dikecewakan, kita mungkin tidak mendapatkan hak kita. Ingatlah, kita punya Tuhan di bagian kita. Ketika kita punya Tuhan di bagian kita, maka kita akan merasa tenang dan aman. Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang memiliki segala sesuatu, maka Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita rindukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Wanita, Tuhan akan terus menyelamatkan kita dari sehari ke sehari, menyelamatkan hati kita yang pedih, hati kita yang mungkin tertekan, seperti makan racun, rasa gak enak. Tapi Tuhan akan menopang, terus menopang, dan kita terus akan bertahan dan bertahan, karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengampuni kita, dan kasih-Nya yang selalu baru akan menjadi bagian kita. Belajar berpikir positif, belajar mengatakan Tuhan bagianku. Kalau terjadi bagian saya, bagian wanita, maka segala sesuatu yang kita rindukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti akan diberikan. Berpikirlah sesuai dengan iman kita, berkatalah sesuai dengan iman saudara, maka semua terjadi karena perkataan kita, karena iman kita, karena keselamatan selalu akan diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia mengenal domba-dombanya, dikatakan. Dia mengenal domba-dombanya. Dia mengenal satu persatu domba-dombanya.
dan dia serahkan nyawanya. Kalau nyawa saja diberikan, maka yang lain, ya kebutuhan-kebutuhan yang jasmani, yang sudah tidak berarti, pasti diberikan. Kita membaca ayat terakhir Roma, ya, Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, ya, kita baca Roma pasal 8, bagaimana Allah begitu luar biasa mengasihi kehidupan kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 ayat 31 mulai. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau padang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ketika kita menempatkan diri kita sebagai orang yang benar, yakin Tuhan pasti membela kita. Tuhan ada di pihak kita. Untuk itu, yang bisa kita lakukan adalah jadilah orang yang benar. Mari kita belajar di wanita yang benar. Tuhan pasti menyelamatkan kita. Tuhan menolong kita dan berikan kita kemenangan. Dan kasih yang ada dalam hati kita tidak akan bisa memisahkan kita dari Tuhan yang di bagian kita. Kesusahan, ketelanjangan dikatakan, penganiayaan tidak bisa memisahkan kita. Kita tetap menjadi orang yang benar karena kita punya prinsip hidup benar, yaitu prinsip hidup di dalam Tuhan yang sudah menyelamatkan dan memperbaharui kehidupan kita dari sehari ke sehari. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini, wanita. Tuhan berkati kita semua. Salam sehat, selamat sore. Tuhan menolong dan berkati kita semua. Amin.